Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 3 sekolah dasar bab 8 Sahabat dari Seberang. Materi ini sesuai dengan buku paket bahasa Indonesia kelas 3 Kurikulum Merdeka. Kita akan belajar mulai halaman 179 sampai dengan 189. Let's go anak-anak. Tujuan pembelajaran, kalian dapat menyimak berbagai jenis percakapan, kalian dapat membaca dan mengisi tabel, kalian mampu menuliskan pendapat, dan kalian mampu berpendapat dalam diskusi. Siap-siap belajar. Perhatikan gambar pembuka bab. Gambar apa yang paling menarik perhatian kalian? Nah, jika diperhatikan pada gambar pembuka bab 8, kalian akan melihat berbagai macam gawai. Alat-alat apa saja yang kalian lihat? Nah, ada komputer, ada smartphone, kemudian ada tablet, dan juga ada laptop. Di mana kalian melihat alat-alat tersebut? Nah, kalian pernah melihatnya mungkin ada di kantor, kemudian di sekolah, dan bisa juga ada di rumah kalian. Alat mana sajakah yang pernah kalian gunakan? Nah, ini jawabannya opsional ya anak-anak. Kalian tuliskan alat yang pernah kalian gunakan. Setiap anak pasti akan menjawab dengan jawaban yang berbeda. Coba tebak usia orang-orang dalam gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut mulai anak-anak sampai usia dewasa. Menurut kalian, apa yang mereka lakukan dengan alat-alat itu? Yang mereka lakukan antara lain video call, mengirim pesan, menonton, dan juga belajar. Kegiatan membaca, bacalah dengan seksama. Awal perkenalan. Surya, sini, ada yang mau berkenalan. Ayah memanggilku. Di layar komputer tampak anak lelaki tersenyum malu-malu. Ini Om Wibe, anaknya bernama Aru. Dia sebaya denganmu. Kulambaikan tangan kepada Aru sambil berkata, "Halo." Dia balas melambaikan tangan dan menyapa, "Hai." Kemudian kami berpandangan dan saling diam. Seperti itulah awal perkenalanku dengan Aru. Dia tinggal di Manokwari, ibu kota Papua Barat. Kini kami bersahabat. Kata baruku adalah sebaya, menyapa, dan berpandangan. Sebaya artinya sama umurnya. Menyapa artinya mengajak bercakap-cakap. Berpandangan artinya saling melihat, saling menatap. Jawablah pertanyaan ini dengan cermat. Ada berapa tokoh dalam teks awal perkenalan? Ada 4 tokoh, yaitu Surya, Ayah Surya, Aru, dan Om Wibe. Mengapa anak lelaki dalam cerita itu tersenyum malu-malu? Karena ia ingin berkenalan dengan Surya. Siapa yang berusia lebih muda, Surya atau Aru? Tidak ada yang lebih muda ya, semuanya sebaya. Artinya, mereka umurnya sama. Mengapa Surya dan Aru saling melambaikan tangan? Karena mereka saling menyapa. Apa yang dilakukan Surya dan Aru ketika berkenalan? Mereka melambaikan tangan dan menyapa. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan Surya dan Aru setelah menjadi sahabat? Mereka akan bermain bersama. Menirukan dan melakukan. Ayo berkenalan. Bekerjalah dalam kelompok 5-7 teman. Bayangkan kalian sedang berkenalan dengan teman baru. Awali dengan berjabat tangan dan tersenyum. Berbicaralah dengan suara dan ucapan yang jelas agar teman kalian paham. Berbicaralah bergantian dengan teman.
Kalian boleh menggunakan pertanyaan berikut sebagai panduan. Berikut beberapa panduan yang dapat kalian gunakan untuk berkenalan dengan teman baru. Dengan menanyakan nama, kemudian alamat rumah, kemudian nama sekolah, makanan kesukaan, permainan kesukaan, dan buku yang paling disukai. Atau kalian punya pertanyaan lain, bisa kalian tuliskan di sini juga ya. Kegiatan menyimak, simaklah dengan penuh perhatian. Guru kalian akan memperdengarkan berbagai jenis percakapan tentang internet melalui percakapan di radio, percakapan di televisi, panggilan video melalui internet, dan percakapan langsung antara dua siswa di kelas. Percakapan manakah yang menurut kalian paling mudah dipahami? Nah, sebagai alternatif, jawabannya bisa percakapan langsung antara dua orang. Mengapa kalian berpendapat demikian? Mudah dipahami dan langsung dapat bertanya. Agar percakapan bisa disimak dengan baik, apa yang harus kalian lakukan? Harus mendengarkan dan menyimak dengan baik. Ceritakan kembali isi percakapan yang kalian simak. Nah, setiap anak pasti memiliki jawaban yang berbeda ya anak-anak. Ini sebagai alternatif jawabannya saja. Dari kegiatan ini, kalian dapat menyimak percakapan dengan gawai dan percakapan langsung. Mengamati, kalian sudah berlatih berkenalan dan berbincang secara langsung. Bagaimana cara berkenalan dan berbincang melalui internet? Nah, perhatikan kata baruku berbincang. Berbincang artinya bercakap-cakap, bisa juga mengobrol. Perhatikan gambar ini dengan cermat. Minta izin dan ditemani orang tua atau orang dewasa lain yang dipercaya. Tetap bersikap sopan, tidak membagikan informasi pribadi. Lapor ke orang tua atau guru jika ada hal yang membuat kalian tidak nyaman, cemas, takut, jijik, atau malu. Kegiatan berdiskusi. Untuk keperluan apa saja kalian menggunakan internet, diskusikan dengan teman untuk melengkapi tabel ini. Internet bisa bermanfaat untuk belajar, mencari informasi yang baik, kemudian bisa juga menghubungkan dengan kerabat yang jauh, bisa digunakan untuk berjualan, dan sebagai hiburan. Internet bisa merugikan karena digunakan untuk bermain yang berlebihan, berbuat iseng, kemudian digunakan untuk penipuan, pencurian data pribadi, membuka situs yang tidak baik, dan bisa juga penyebaran berita hoax. Kegiatan membaca, bekerjalah secara mandiri, isilah tabel dengan tanda centang. Sikap saya nomor 1, saya minta izin dulu kepada orang tua jika hendak menggunakan internet. Tentu setuju ya. Kemudian nomor 2, saya ditemani orang tua atau orang dewasa lain yang dipercaya. Setuju. Nomor 3, saya tetap bersikap sopan. Setuju. Nomor 4, saya tidak membagikan informasi pribadi. Setuju. Nomor 5, saya melapor ke orang tua atau guru jika ada hal yang tidak menyenangkan. Setuju. Nah, kalian bisa tuliskan sikap yang lainnya dan beri tanda centang. Kalian membaca tabel dan memberikan informasi tentang pengalaman menggunakan internet. Selanjutnya, kegiatan berdiskusi. Buatlah kelompok 5-7 teman. Diskusikan mengapa informasi pribadi harus dirahasiakan. Berbicaralah dengan sopan dan tanggapilah pendapat teman dengan baik.
Saat menggunakan internet, rahasiakan informasi pribadi. Jangan berikan informasi ini kepada orang yang hanya kalian kenal melalui internet. Nama lengkap, foto, nomor telepon, alamat, nama sekolah, dan kata sandi. Kata baruku hari ini adalah kata sandi. Kata sandi adalah kode untuk membuka internet. Kosakata baru. Pada bab 3, kalian belajar kosakata yang berkaitan dengan internet. Pada bab 8 ini, kalian menambahnya dengan kosakata baru lagi. Lihat ada benang warna-warni yang menghubungkan kosakata dan artinya. Temukan dan catatlah di buku kalian. Yang pertama adalah monitor. Monitor adalah kabar atau berita tentang sesuatu. Kemudian monitor. Monitor artinya alat untuk menampilkan gambar. Gawai. Gawai artinya alat, misalnya telepon, komputer, atau alat lain. Dan yang terakhir adalah internet, yaitu jaringan komputer di seluruh dunia. Dalam bab ini, kalian akan menggunakan kata gawai yang berarti alat. Buatlah masing-masing satu kalimat dengan menggunakan kata yang sudah kalian temukan artinya. Sebagai alternatif jawabannya, yang pertama kalimatnya adalah kami mendapatkan informasi dengan cuaca hari ini melalui internet. Selanjutnya, saya menonton film di monitor besar. Kalimat yang ketiga, saya menggunakan gawai untuk belajar. Kalimat yang keempat, kami menggunakan internet untuk belajar di rumah. Sekian dan terima kasih anak-anak. Lanjutkan di part 2 ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.